saya Sutrisno. Saya bekerja sebagai guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 1 Sulang, Kabupaten Rembang. Karena situasi pada waktu itu sedang dilanda pandemi COVID-19, maka dari pihak sekolah menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, di mana anak-anak belajar dari rumah dan Bapak Ibu guru pun bisa menyampaikan pembelajaran dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Karena banyak waktu luang di rumah, maka untuk mengisi waktu luang ini saya gunakan untuk hal-hal yang positif, Mbak. Misalnya bersih-bersih rumah, kemudian untuk menjaga imun saya melakukan olahraga, terutama pada waktu pagi saya melaksanakan sepeda ya keliling kota Rembang, kemudian mungkin sekitar 30 menitan. Saya sedang berolahraga ini ya, tidak tiap hari, tapi jalur untuk sepedanan ini berpindah-pindah. Selain itu saya juga mempersiapkan ya, pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa. Jam-jam segini ini saya mempersiapkan materi yang akan saya sampaikan besok pagi. Nah, pada awal-awalnya saya itu tidak begitu mengenal apa yang namanya Google Classroom. Namun karena masa pandemi dan pembelajaran harus dilaksanakan secara daring, maka saya berusaha untuk bisa menggunakan teknologi untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Kepala SMP Negeri 1 Sulang, Ibu Sukanti Ningsih, SPD NTD. Banyak sekali kendalanya, terutama dari segi sarana prasarana dan juga sumber daya manusianya. Dari segi sarana prasarana, yang pertama, anak-anak dituntut memiliki HP Android yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembelajaran daring atau jarak jauh. Kemudian sinyal ini juga harus mendukung untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Di samping itu, Bapak Ibu guru juga dituntut untuk menguasai IT yang mampu, yang kompeten, sehingga mampu mengoperasikan IT untuk melaksanakan pembelajaran daring. Pertama, harapan saya, walaupun pandemi COVID-19, namun pembelajaran tetap bisa dilaksanakan dengan kondisi yang seoptimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Siti Nur Khalifah. Saya beralamat di Blora, Jawa Tengah, dan saya di sini mengajar di SMP Negeri 1 Sulang ini sebagai guru bimbingan dan konseling di kelas 9. Sekali keluhan-keluhan yang disampaikan oleh wali kelas dan juga guru mapel selama pembelajaran daring itu sendiri. Salah satunya yaitu tentang keaktifan siswa. Keaktifan siswa ini sangat minim sekali
ketika banyak siswa yang tidak mengikuti pembelajaran daring pada waktunya, dan juga banyak sekali siswa-siswa yang mengabaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, bagaimana solusinya dari pihak Bapak Ibu guru itu nantinya akan mendata atau mengumpulkan siswa-siswa siapa saja yang selama ini tidak aktif dalam pembelajaran daring, dan juga siswa-siswa mana yang tidak pernah mengumpulkan tugasnya akan kita melakukan tindak lanjut. Salah satu tindak lanjutnya yaitu prosesnya adalah pemanggilan. Ketika sudah sampai pemanggilan 1, 2, dan 3 itu tidak ada perubahan sama sekali, maka kita akan melaksanakan tindakan yaitu yang namanya home visit. Jadi kita harapkan dari pemanggilan 1, pemanggilan 2, dan pemanggilan yang ketiga itu sudah ada perubahan. Bahkan kita harapkan dari pemanggilan 1 itu sudah ada perubahan. Pulau Silvi. Saya Nisa. Nama saya Celia Bernadetta Putri Prasetya. Nama saya Faiza Fira Artanti. Nama saya Adinda Zara Nasya Faradifa. Iya, menerima. Iya, menerima. Tetap menerima. Menerima. Menerima pembelajaran dari sekolah. Kota ya ada sedikit, tapi ya nggak begitu. Iya, kan setiap murid kuotanya berbeda-beda, kadang ada sinyal, kadang ada enggak. Masalah. Biasanya kuota saya pakai buat 1 bulan. Selama daring beberapa minggu saja udah habis. Kalau kota tidak bermasalah, tetapi kalau sinyal terkadang putus-putus ketika pembelajaran dan absensi. Kalau kuota tidak, ya sinyal. Terkadang waktu melakukan absensi telat karena sinyalnya hilang-hilang. Memahami materi sedikit-sedikit. Karena biasanya tuh ada beberapa guru yang mengirimkannya itu file. Jadi kita memahami sendiri itu agak sulit. Jadi kita biasanya cari di YouTube, di Google. Mungkin kalau soal materi hanya sedikit yang paham, karena ya gitu materinya dalam bentuk link, kita bisa memahaminya. Paham, tapi agak bingung, suka bingung. Kadang tidak jelas ketika diterangkan oleh gurunya. Memahami, tapi terkadang ada beberapa materi yang kurang jelas. Kalau saya tetap bisa. Pertama itu hemat kuota. Terus yang kedua itu ada temannya, bertemu teman-teman. Yang ketiga lebih gampang menyerap, jadi bisa ditanyakan secara langsung. Ke tatap muka, kita lebih disiplin mengumpulkan tugas. Kan kalau daring biasanya menunda-nunda. Tatap muka. Kalau tatap muka dijelaskan sama gurunya langsung, jadi lebih paham sama isi materi yang dijelaskan. Terus kalau misalkan nggak paham, bisa dijawab, bisa tanya dan langsung dijawab saat itu juga. Tatap muka. Lebih memilih pembelajaran tatap muka. Bisa menerima pembelajaran secara langsung. Jika tidak mengerti bisa ditanyakan kepada gurunya dan bisa bertemu banyak teman.